Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum kita melakukan taklim, kita bersama-sama bertakaruf, mendekatkan diri kepada Allah dengan membacakan ayat-ayat Allah. Malam ini kita akan membacakan surat Az-Zumar. Insya Allah 3 ayat 50, 51, 52. Ya, Bapak saya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qalaha alladziina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Ayat-ayat yang kita baca ini mengingatkan apa yang pernah kita diskusikan sebelum ini, yaitu tentang rahasia penciptaan berpasang-pasangan itu. Di ayat 50
2 itu Allah menegaskan bahwa Allah yang sutur rizqa man yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Pasangannya adalah mencukupkan bagi hamba-hamba yang Dia kehendaki. Jadi pasangan kaya itu miskin, pasangan miskin itu kaya. Karena itu di antara salah satu keagungan ajaran Islam, agama Allah ini adalah diwajibkan zakat. Diwajibkan zakat itu. Kalau ini bisa berjalan efektif, maka orang-orang yang dicukupkan itu tidak akan pernah merasa dicukupkan. Dan orang-orang yang diberi kelebihan pun dia tahu bahwa sebagian dari rezeki yang dilebihkan itu ada rezeki bagi orang lain, ada bagian untuk orang lain. Nah, itu hikmah berpasang-pasangan itu. Yang dalam pertemuan yang lalu, hikmahnya adalah bahwa yang kaya yang miskin itu hakikatnya dua-duanya adalah ujian, supaya manusia itu tidak terjerumus dengan kekayaannya, dengan kemiskinannya. Di ayat sebelumnya pada surat Zumar ini Allah menggambarkan kalau orang kaya itu ya, dia merasa dekat dengan Allah, tapi kalau yang miskin malah jauh. Bahasa saya sederhananya, ya mestinya yang miskin itu lebih dekat dengan Allah. Karena apa? Kalau dia tidak mendapatkan dunia, dia mendapatkan akhirat. Nah, yang terjadi faktanya hari ini, semakin miskin itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah. Bahkan kemudian digambarkan dalam surat Az-Zumar itu juga, kalau orang miskin itu seolah-olah Allah nggak sayang padanya. Tapi kalau dia kaya, dia merasa bahwa itu hasil jerih payahnya sendiri. Nah, mungkinkah para koruptor yang ketangkap itu diuji oleh Allah? Ini loh, kalau kamu menganggap kekayaanmu itu hasil jerih payahmu sendiri, buahnya ditangkap KPK. Harusnya begitu ditangkap KPK itu dia harus bersyukur. Karena apa? Ditunjukkan oleh Allah yang dia lakukan itu keliru, yang dilakukan itu keliru. Tapi orang mengatakan, saya disebut koruptor kan kalau ketangkap. Kalau nggak ketangkap bukan koruptor. Ya itulah manusia. Tidak pasti. Nah, malam ini saya hitung-hitung tuh, saya bicara sirah Nabawiyah itu sudah 20 tahun lebih. Sejak pemimpin kita ini Pak Haji Irsam, sejak di SMP sana, itu saya bicara. Nah, saya ingin kita melihat lagi. Tentu berbeda 20 tahun yang lalu saya itu memahaminya begitu, hari ini memahaminya lain lagi. Itu indahnya Islam itu begitu. Quran maupun sunnah Rasul semakin sering kita pelajari,
Semakin tambah ilmu, kita tambah pintar. Ya, seperti khususnya Al-Quran ini. Maka kemarin atau tadi ya, sebelum berangkat khutbah tadi itu, khutbah Baitul Jannah itu, saya lihat video itu sedih, geleng-geleng. Nggak tahu acara apa, tapi itu video itu di situ ada seorang perempuan muslimah dengan laki-laki, nggak tahu apa muslim atau bukan. Kayaknya podcast itu. Nah, tamunya itu laki-lakinya kayaknya sebagai hostnya, tamunya perempuan. Perempuan tuh bilang begini, saya nggak paham kenapa harus menghafal Al-Quran. Tuh anak kecil-kecil itu lihat untuk apa? Mereka juga tidak paham maknanya. Saya sambil istighfar, sambil mengeluh. Ini guru agamanya siapa? Tentu bukan Pak Haji Samsudin. Karena apa? Saya suka. Beliau kan juga guru saya. Kapan itu Jumatan di Masjid Candi, ya, Masjid Raya Candi, Dr. Wahidin, beliau khotibnya itu, masya Allah, ya, beliau khotibnya. Nah, jadi saya kalau nggak khutbah itu keliling-keliling cari masjid, karena saya ibaratnya nggak punya masjid. Dan saya belajar dari Gus Bahar. Misalnya saya nggak khutbah, tetap kayak Baitul Jannah, saya duduk di depan tuh. Pertama, mungkin nanti saya yang disuruh khutbah gitu. Nah, kan gak enak gitu. Khotib aslinya udah datang gitu, gak enak. Atau khotibnya itu melihat saya misalnya, terus bukan saya merasa lebih hebat, tidak. Mungkin ada perasaan gak enak juga. Karena apa? Sesama khotib kan dilarang saling mendahului. Jadi kalau saya ke Baitul Jannah terus ngambil sop belakang juga nggak enaknya gitu. Mendingan ngatur gitu, mendingan jauh. Makanya saya juga nggak sholat di masjid karena imamnya sudah ditunjuk, saya suruh maju. Saya suruh maju nggak enak. Karena itu juga selalu terjadi kalau saya ke Masjid Pentul gitu. Masjid Pentul itu disuruh, saya nggak mau. Jadi itu memang penghormatan, tapi saya tidak perlu dihormati seperti itu. Jadi saya sedih. Kenapa orang sampai berpikir begitu? Orang berpikir begitu. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Saya awali dengan kisah ya, belum dimulai padahal ini ya. Ada seorang kakek bersama cucunya, ya, sedang ada di tambang batu bara. Dia sedang bekerja kakek, tapi nggak pernah berhenti untuk terus bertanya harus apa dia. Cucunya itu tiba-tiba ngomong begini, mau tanya, silakan tanya apa. Untuk apa kita harus menghafal Al-Quran terus-menerus? Kakeknya kemudian mengambil keranjang yang untuk mengangkati batu bara itu, yang tentu di situ warnanya hitam kotor. Ya. Jawabannya, tolong kamu ambilkan air dengan keranjang ini. Tanpa berpikir, tanpa bertanya, cucunya ngambil air dengan keranjang itu. Tentu kita semua tahu bahwa kembali ke kakeknya, baru berapa langkah airnya udah habis. Balik lagi terus habis. Setelah dia capek,
nggak bisa itu, minta maaf sama kakeknya, saya nggak sanggup kek kalau suruh ngambil air dengan keranjang, karena nggak mungkin. Persoalannya bukan itu cucuku, coba perhatikan kamu keranjang itu. Keranjang itu menjadi bersih, putih, semua bekas-bekas kotoran dari batu bara itu hilang. Itulah kalau kamu sering-sering membaca Al-Quran, hatimu akan bersih, jiwamu akan bersih, dan sekaligus menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran itu diturunkan itu sebagai obat bagi orang-orang mukmin, bagi orang, sekaligus rahmat. Jadi sekali lagi saya senang dengan majelis ini diawali dengan membaca Al-Quran. Kalau ibu bapak sekalian, teman-teman saya semua berkenan, nanti di rumah dibaca lagi. Membaca Al-Quran itu lebih baik, akan lebih baik kalau pendekatannya itu tahlili bahasanya. Tahlili itu baca sebelumnya, baca setelahnya. Baca sebelumnya, baca setelahnya. Kenapa Allah mengatakan ini? Ayat sebelumnya gimana? Ayat setelahnya gimana? Itu yang perlu. Yang perlu selalu begitu. Ya, selalu begitu. Itu Al-Quran. Indahnya Al-Quran itu begitu. Pertanyaannya di depan, jawabannya jauh di belakang, bahkan di surat yang lain. Ada pada surat yang sama, tapi yang lain. Itulah ibu bapak sekalian. Jadi jangan hanya satu ayat, tapi ayat yang depannya atau belakangnya juga dibaca. Insya Allah akan membuat kita sejuk dan kita pahami, kemudian kita amalkan gitu loh. Meskipun itu baik. Kita mulai ya. Tema hari ini saya ingin memulai lagi Sirah Nabawiyah, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Saya akan menyampaikan sisi-sisi yang indah. Sisi-sisi yang indah menurut pemahaman saya. Kita awali dengan mukadimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali dengan pengantar. Dulu sebelum tema rahasia penciptaan berpasang-pasangan, saya pernah menyampaikan tema tentang masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan, tidak ada lagi nabi dan rasul. Untuk daerah Arab, Jazirah Arab itu, masyarakat itu sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam meninggal, pelan-pelan mereka mulai meninggalkan agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang dikenal dengan agama Hanif. Tapi Bani Israel yang ada di Palestina, ini di bawah, di Jazirah Arab, di Palestina, di Baitul Maqdis, dengan dominasi para pendeta-pendeta Yahudi itu, pendeta-pendeta Yahudi, kelahiran Nabi Isa pun dimusuhi. Yahudi ingin membunuhnya, seperti yang pernah mereka lakukan, sering lakukan, membunuh nabi-nabi mereka.
yang populer membunuh Nabi Zakaria beserta putranya Yahya. Nah, Isa pun pengen dibunuh, tapi nggak mampu. Mereka minta tolong penguasa Romawi yang menguasai Yerusalem itu, menguasai Palestina. Maka mereka membunuh Isa itu. Menurut keyakinan mereka, keyakinan yang diajarkan kepada kita bukan Nabi Isa yang dibunuh, tapi ada orang yang diserupakan seperti Nabi Isa, itulah yang dibunuh. Nabi Isa pun diangkat oleh Allah, yang nanti dijanjikan di akhir zaman ini Nabi Isa akan turun, yang dipercaya akan turun pada menara Masjid Umawi di Damaskus itu. Dan nanti beliau memimpin untuk melakukan perlawanan terhadap Dajjal laknatullah. Nah, sejak keyakinan mereka Nabi Isa terbunuh itu tahun 33 Masehi. Jadi umur Nabi Isa 33 itu, Masehi itu, mereka mulai merajalela sampai detik ini. Jadi itulah masa fatrah itu. Kalau itu ditarik pada kelahiran Rasulullah 571, ada sekitar 6 abad dunia ini tidak ada hidayah. Di dunia ini tidak ada petunjuk. Maka Rasulullah itu diutus di situ. Rasulullah diutus itu. Nah, yang indah apa itu Bapak sekalian? Yang indah itu, ya, tidak saya tulis di sini, tapi saya sebutkan yang paling bawah. Yang paling bawah, bahwa kehadiran Rasulullah SAW itu merupakan apa? Permintaan doa Nabi Ibrahim dan putranya Ismail yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Nanti ibu bapak sekalian bisa periksa sendiri. Al-Baqarah ayat 129 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, dan doa itu dikabulkan oleh Allah yang ada pada surat Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi arsala, ya, Allah mengirim orang-orang, mengirim nabi yang ummi, yang tidak mengenal baca tulis, fil ummi yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitabi wal hikmata wa yuzakkihim. Nanti dicatat. Artinya apa? Ibu bapak sekalian, bahwa kedatangan Rasulullah itu diharapkan terutama oleh buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Nah, pertanyaannya kan, maka kemudian ketika itu dikabulkan oleh Allah, seperti hanya kita, kalau kita berharap kita ingin mendapatkan anak, kemudian dikabulkan oleh Allah, dan anak kita itu lahir, betapa bahagianya kita. Maka sudah seharusnya kalau kita juga ikut berbahagia dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kita sudah sampaikan juga itu, materi itu kelahiran Rasulullah SAW. Kita nggak perlu ribut-ribut
Maulid nggak ada ya kan? Kita ambil hikmahnya, peringatan Maulid itu nggak ada. Artinya hari ulang tahun itu nggak ada, apalagi kalau ulang tahunnya itu pesta-pesta. Rasulullah ketika hari lahirnya beliau merayakannya dengan puasa. Ketika Rasulullah puasa hari Senin, ditanyakan, kenapa Anda berpuasa? Karena hari Senin hari lahirku. Dan Rasulullah melengkapi dengan hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Karena hari Kamis itu amal ibadah kita, buku catatan amal kita dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita begitu, ya, keliru. Nah, indahnya kan itu diharapkan. Seringkali kita ini, naudzubillah min dzalik, anak kita pun gak diharapkan. Kita sering membaca, masih banyak peristiwa aborsi itu, pengguguran kandungan itu. Naudzubillah min dzalik. Saya ada cerita, saya tambah cucu, itu lihat cucu aja, ya Allah, sempatnya bukan mau. Apalagi yang jelek, apalagi yang kurang dengan lahirnya kan itu. Maka sudah sepantasnya pasangan suami istri muda, pasangan ayah ibu muda yang baik harus bahagia, harus gembira. Kalau kita diskusi tema lain, anak itu investasi, anak itu investasi kita di masa depan. Ya, baik, terima kasih. Nah, kita lihat sekarang, indahnya di mana? Kalau kita belajar sirah Nabawiyyah ini, saya akan mulai dari surat At-Taubah ini, ya, ibu sekalian, ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Indahnya apa? Itu saya tulis di situ. Indahnya itu, yang itu menjadi watak Rasulullah, menjadi karakter Rasulullah, ya. Watak Rasulullah, karakter Rasulullah. Pemimpin kita ini, teladan kita ini, Masya Allah, tabarakallah. Allah kirim itu, Rasul itu dari kaumnya sendiri, min anfusikum. Rasulullah orang Arab dikirim ke bangsa Arab. Artinya apa? Beliau bisa bergaul hidup dengan budaya Arab, beliau bisa bergaul dengan bahasa Arab, beliau bisa hidup menyampaikan dakwahnya dengan cara-cara yang dikenal oleh orang. Saya sering mengatakan Islam itu antitesa, lawan dari budaya yang ada. Budaya yang ada. Islam itu memiliki misi tugas, kalau ada budaya yang tidak sesuai dengan Islam, ditinggalkan, diganti yang sesuai dengan Islam. Kalau ada yang sesuai Islam, diambil, disempurnakan. Contoh, Islam mengajarkan kalau kita sudah berhubungan suami istri atau kita ada hadas besar, baik berhubungan atau tidak, itu kita wajib mandi besar, mandi jenazah. Itu adalah tradisi orang Arab. Tradisi orang Arab. Kemudian diambil oleh Allah, oleh Rasulullah, disempurnakan.
diajarkan kepada kita tata cara, sehingga sempurna menjadi itu ibadah. Yang tadinya adat kebiasaan menjadi ibadah, menjadi ibadat atau menjadi ibadah yang tidak hanya bersih dan segar, tetapi suci dari hadas. Saya sejak kecil, remaja, itu kalau mandi selalu basah rambut saya. Karena rambut saya dulu tebal dan saya selalu berkeringat kepala saya. Kalau tidak saya cuci itu sepertinya belum mandi, terasa belum mandi. Maka saya selalu keras. Kalau suatu saat saya sedang junub, saya lupa membaca niatnya, belum disebut saya sudah mandi besar. Itulah perbedaan ibadat dengan adat, yaitu pada niatnya. Makanya jangan lupa ibadah sekalian. Bisa saja kita basah dulu tadi. Makanya hati-hati kalau mandi jinabat itu kita harus basah dulu seluruh kurban, baru sampoan, baru sabunan. Jangan sampoan dulu sabunan. Kita nggak menghapus junubnya, nggak menghapus hadasnya, kita menghilangkan sabun dan sampo. Karena apa? Ya niatnya kan pada saat itu. Nah, niatnya adalah di awal kita mandi. Jadi mandi dulu, berwudu, kemudian niat mandi, setelah itu sabunan sampo. Kenapa begitu? Dulu kan nggak ada sampo, dulu nggak ada sabun, ya mandi ya begitu. Mandi hari ini aja, jangan sampai karena hari ini ada sampo, ada sabun, kita terjebak di situ. Nah, yang model tadi, kalau ibu bapak sekarang yang males sabunan, males sampoan, karena misalnya baru saja mandi, ya nggak usah sampoan, nggak usah mandi. Yang penting hadasnya sudah hilang. Itu masalah. Yang kedua, tradisi Arab itu kalau kedatangan bayi, mereka menyembelih hewan kurban. Darahnya ditampung, kemudian darahnya itu dioleskan seluruh tubuh bayi itu. Juga dipotong rambutnya, dibunuh, diolesi. Islam mengajarkan darahnya tidak usah ditampung, biar mengalir menjadi saksi bagi Allah. Kemudian rambutnya dibunuh, ditimbang, kemudian dihargai dengan emas, disedekahkan, diberi tuntunan. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Kemudian apa? Tradisi orang Yahudi itu adalah apa? Nyuguh tamu. Jadi tidak ada orang Islam yang punya tamu nggak disuguhi, pasti disuguhi. Nah, itulah indahnya Islam itu luar biasa. Nah, ada kepada ayat oh, fi anfusikum, ya, min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Maknanya itu Rasulullah itu selalu merasa lebih menderita daripada umatnya. Itulah empati. Itulah empati. Hari ini itu kayaknya nggak ada. Masa ekonomi sulit, banyak rakyat yang kena PHK, mau dipajekin 12%. Apa maknanya? Sudah subsidi dihapus semua, dipajekin lagi. Dipajekin lagi. Untungnya kita punya iman. Allah lah nanti yang akan memberi. Coba ini yang sudah sepuh sama bapak-bapak ini. Selama menjalankan keluarga, suami istri itu tidak pernah tidak ada masalah. Tapi selesai. Sampai hari ini masalah itu selesai. Siapa yang menyelesaikan? Allah.
Karena hakikatnya Allah juga yang membuat masalah itu. Makanya jangan lagi kalau ada masalah ke tempat orang, apalagi ke dukun. Dia nggak tahu masalah kita. Dia nggak tahu masalah kita. Ya, masalah. Jadi datanglah kepada Allah. Kemudian itu harus lulus gitu. Saya sering menceritakan kisahnya Abu Hurairah itu. 2 hari nggak makan. Ya, 2 hari nggak makan. Untuk mengganjal laparnya itu dia ikatkan batu di perutnya. Dia hanya baring-baring di masjid, berharap ada sahabat yang datang. Datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Abu Hurairah, aku ingin diskusi denganmu. Diskusi apa? Diskusi agama, tapi nggak di sini, kata beliau. Emang gimana? Di rumahmu. Apa maksudnya? Biar disuguhi. Abu Bakar mengatakan, mohon maaf, aku ada perlu. Asam lambungnya naik. Tambah perlu baring-baring. Datang Umar disapa sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Abu Bakar? Aku ingin diskusi denganmu. Diskusi apa? Agama. Tapi nggak di sini. Di mana? Di rumahnya. Mohon maaf, aku ada apa? Yang ketiga, datanglah Rasulullah sambil senyum-senyum. Rasulullah tentu sudah tahu kan? Beliau diberitahu malaikat sambil senyum-senyum. Beliau bertanya, ada apa Abu Hurairah? Ada apa Abu Hurairah? Bisakah engkau sedekah padaku, saudara? Emang kenapa? Dibuka jubahnya, ada 2 buah batu. Abu Hurairah mengatakan, sudah 2 hari aku tidak makan. Sambil tersenyum, jubah Rasulullah diangkat oleh beliau, ada 3 buah batu. Rasulullah 3 hari tidak makan. Kemudian beliau mengatakan, ayo ke rumah. Mudah-mudahan ada yang bisa kita makan di rumah. Maka benar di meja itu, di rumah Rasulullah ada secangkir susu. Sudah senang Abu Hurairah, tapi kembali kecewa. Bukan kecewa, sedih. Itu kenapa? Paling bukan saya yang suruh minum dulu. Benar. Rasulullah bilang begini, wahai Abu Hurairah, tolong dihitung ada berapa ashabus suffah di depan itu. Ashabus suffah itu sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, sangat miskin. Mereka itu menjadi tanggungan Rasulullah untuk tinggal di teras Rasulullah. Yang sudah ziarah ke Masjid Nabawi, di belakang makam itu ada halaman sedikit, itulah ashabus suffah, tempat asal. Abu Hurairah bilang, ada 22 Rasulullah, suruh masuk mereka, suruh minum susu itu. Bayangkan apa yang dirasakan oleh Abu Hurairah. Dia khawatir dia nggak kebagian. Tapi ternyata kemudian sampai ke dia kenyang, baru terakhir Rasulullah habis. Empati selalu mendahulukan orang lain. Jangan, saya mohon maaf, ini bukan untuk ria untuk umum, tapi supaya ingat belajar terus. Saya kalau diundang undangan, lihat-lihat dulu ada kursi kan? Kalau nggak ada kursi, saya terus pulang. Almarhumah istri saya selalu ngomong, kayaknya cuma kita yang habis undangan lapar. Habis undangan lapar, satu. Yang kedua, saya menolak kalau diarahkan ke tempat VIP. Masuk mangan itu beda-beda, gitu. Saya bilang saya ingin bergabung bersama. Tapi kalau ada kursi, tidak ada kursi, ya. Itulah cara dakwah saya, khusus tidak binafsik, mulai pada diri sendiri itu. Saya hanya menyampaikan, monggo ya, yang lain nanti luar biasa. Jadi Rasulullah lebih menderita. Satu tadi pakai bahasa tradisi umatnya, yang kedua itu merasa lebih menderita.
Harisun alaikum bil mu'minin. Meski begitu, Rasulullah selalu berpesan, jaga iman, jaga iman. Jangan karena kemiskinan, jangan karena kekurangan, jangan karena kelaparan. Kemudian kita gadaikan iman itu untuk urusan dunia. Kadang-kadang kita dihadapkan pilihan yang sulit. Pemilu kemarin ada saudara-saudara dari keluarga di Garut sana ngobrol-ngobrol, kamu milih nomor berapa? Nomor sekian. Kenapa enggak nomor sekian? Saya enggak berani. Kenapa enggak berani? Karena diancam kalau enggak nomor ini tahun depan enggak dapat bansos. Itu kan baru tahun depan gitu loh. Baru tahun depan. Yang penting hidup kan hari ini, besok pun bukan. Hari ini hidup itu hari ini, besok itu urusan Allah. Besok itu urusan masa lalu udah lewat, kita nggak punya kemampuan untuk memperbaiki. Jaga iman. Iman itu apa, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua? Yakin tanpa ragu kepada Allah. Itulah yang diajarkan para nabi. Bagaimana keyakinan Nabi Adam alaihissalam yang kita tidak paham? Seolah-olah Nabi Adam itu tergoda oleh setan. Tidak. Nabi Adam itu memetik buah pohon yang dilarang oleh Allah hanya karena setan itu mengatakan, kenapa kamu dilarang? Karena Allah tidak menginginkan kamu menjadi malaikat. Yang menggerakkan Adam untuk memetik buah itu adalah setan ini menyebut nama Allah. Nabi Adam berpikir, masa orang menyebut nama Allah bicara yang tidak benar. Makanya di Arab itu kalau Bapak Ibu pergi ke sana, kalau belanja supaya dapat barang yang asli bukan palsu, dijanji itu penjual, wallahi, kalau dia bilang wallahi asli. Kalau dia diam saja, dia akan jual yang palsu. Kalau kita protes, antum nggak nanya asli atau palsu, ya semuanya ditawarkan. Tapi kalau kita wallahi, dia akan bilang wallahi itu asli. Jadi nama Allah ini, karena Adam sangat hormat dengan Allah, makanya penting. Di samping ada ulama yang mengatakan karena Adam diajari bayan, wa'allamahul bayan, diajari bayan, kemampuan berpikir yang luar biasa. Bukankah aku ini diciptakan untuk menjadi khalifah? Kenapa saya tinggal di surga? Ada yang mengatakan begitu, maka makan buah kulti itu menjadi asbab Adam diturunkan itu. Kemudian kasih sayang Allah ditunjukkan kepada Adam dengan Adam diajari cara memohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagaimana Nabi Nuh disuruh membuat perahu di musim kemarau di atas bukit, gak nanya apapun, dibuat perahu itu sampai Nabi Nuh diejek oleh umatnya. Setiap hari, setiap saat diejek. Itu apa? Tidak bertanya. Kemudian Nabi Ibrahim, betapa imannya, mulai dari istrinya Hajar, kemudian putranya Ismail. Nabi Ibrahim sendiri imannya kepada Allah, Masya Allah. Ketika Ibrahim itu dibimbing oleh Allah untuk membawa Hajar dan putranya Ismail dari Palestina di sini, kemudian turun ke Jazirah Arab, ditaruh di tengah padang pasir Mekah hari ini.
di bawah pohon kurma. Ibrahim terus pergi. Hajar bertanya sama suaminya, mengapa kami kau tinggalkan di sini? Mengapa? Ibrahim tanya lagi Hajar, mengapa kami kau tinggalkan di sini? Sampai 3 kali. Yang ketiga baru Ibrahim. Kemudian Hajar setelah 3 kali, Hajar bertanya, apakah ini perintah Tuhanmu? Berhenti Nabi Ibrahim, membalikkan wajahnya, membalikkan tubuhnya, mengatakan, iya benar. Apa kata Hajar? Silahkan pergi. Kami yakin Tuhanmu tidak akan menyia-nyiakan kami. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail, gak ada keraguan. Bagaimana keyakinan Ismail ketika ditanya, inni arafil manami anni adbahuka fandur magataro, aku mimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepada. Tidak ada keraguan. Masya Allah. Kemudian Nabi Musa suruh melemparkan tongkatnya. Dilempar tongkat itu, nggak pernah bertanya untuk apa. Setelah dilemparkan jadi ular besar yang memakan ular-ular hasil sihir tukang sihirnya Fir'aun ini. Dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal kitab. Allah perintahkan, wahai Nabi, kerahkan semua umatmu untuk pergi berperang karena kamu diperangi. Karena kamu diperangi. Itu Rasulullah itu mungkin kalau kita, apa mungkin ya Allah, pasukanku baru 300 orang, harus menghadapi 1.300 orang. Rasulullah tidak. Beliau hanya berdoa sejak berangkat perang sampai pulang perang. 300 mengalahkan 1.300. Itulah kemenangan luar biasa. Dan seterusnya. Harisun alaikum bil mu'minin ra'uf santun rahim, penuh kasih sayang. Santunnya Rasulullah itu digambarkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Wa qulu qawlan karima, perkataan yang mulia. Wa qulu qawlan layyina, yang lemah. Ada dakwah menggoblok-goblokkan juga. Karena seharusnya kita yakin yang bikin pinter jamaah itu bukan penceramah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang pernah saya sampaikan pada jamaah Masjid Nurul Huda yang mengatakan yang penceramah yang baik itu saya, cuma bahasanya terlalu tinggi, sulit dipahami. Saya bilang ibu bapak itu nggak perlu paham. Ibu bapak datang ke masjid niat iktikaf, golek sandaran, terus mandar, selonjor, muga-muga iso sare. Itu wis pahala. Karena kalau ibu-ibu pengen tahu, itu tuntutannya berat, harus mengamalkan yang diketahui itu. Kan berat. Banyak orang kalau diceramai begini, diajari begini, ya paham, tapi nanti kembali kepada kebiasaan. Coba, kalau masuk rumah, kaki kanan dulu, budas-budus kaki kiwo, kan gitu. Padahal ada tuntunannya. Berhenti dulu, lepas sandal, baru. Ada orang, tidak ada orang, assalamualaikum, masuk masjid, berhenti dulu, ibadah dulu. Nah, supaya kita berki apa? Sandal kita itu kudu anyar terus. Terus sandal gini anyar ki awake dhewe arep nganggo ki hati-hati. Nyopote ya hati-hati. Tapi nek sandale wis lawas blas.
Lagi nek kira-kira wis ganti anyar, nanti hati-hati. Rauf Rahim, kasih sayang Rasulullah itu ya luar biasa. Nah, indah bagi yang lain itu bisa dilihat sendiri betapa indahnya Rasulullah, ya, betapa indahnya. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian. Kemudian indahnya lagi apa? Nggak usah khawatir kita masuk Islam. Kita harus bahagia menjadi umat Rasulullah. Kita Islamnya disio-sio terus disingkat-singkat terus. Disio-sio disingkat-singkat. Allah memberi jaminan di sini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Agama ini agama liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dan agama ini akan mengalahkan semua agama yang lain. Karena segala agama yang lain itu agama yang dibuat manusia, nggak mungkin melawan agama. Walau karya musyrik, meskipun orang-orang musyrik itu nggak suka. Jadi untuk menang itu harus diuji. Tidak bisa kita menang tidak diuji. Kita harus diuji. Seperti kalau pagi-pagi suka datang itu orang yang menawarkan ember, pukul, ember, pukul, membuktikan ember itu nanti pecah, tapi pukul begitu kan. Jadi harus diuji. Jadi kita harus berbahagia. Kemudian yang berikutnya, ya Ibu Bapak sekalian, ini sama itu walladzi arsala rasulahu, dan biarkanlah wa kafa billahi syahida, Allah itu. Terakhir, maaf minta tambahan waktu sedikit, ya. Terus apa misi Rasulullah? Misi Rasulullah itu adalah, ya, dari ayat-ayat di atas itu beliau menyampaikan petunjuk, mengajarkan agama yang hak, kemudian mengalahkan agama-agama. Saatnya nanti yaumil kiamah Islam akan memimpin, tapi kata Nabi, Islam jaya memimpin dunia ini hanya 9 hari. Setelah itu masuk kiamat. Setelah itu masuk kiamat. Insya Allah kita berdoa memohon pada Allah tidak kena fitnah hari kiamat. Karena begitu satu tanda-tanda hari kiamat datang, yaitu dukhon. Setiap ada iman di sini kita meniup, ya, menghirup maksudnya, kita menghirup dukhon itu, kita meninggal. Jadi kita tidak akan pernah merasakan fitnah hari kiamat, termasuk matahari yang sedemikian rupa, tidak ada air, panasnya yang luar biasa, bisa ketemu dajjal gitu. Ya, kemudian kita bisa menjadi murtad. Na'udzubillah. Kemudian dari ayat yang ini saya minta ada 4 misi Rasul. Yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada 2. Ayat kauliyah yaitu kalamullah Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah yaitu ciptaan-ciptaan Allah atau sunnatullah. Hujan tadi semuanya kemudian sepakat hujan. Ada yang bilang hujan itu rahmah. Masa hujan itu rahmah? Ibu bapak sekalian perhatikan, ketika musim kemarau kemarin kita nyiram-nyiram tanaman kita, tetap aja nggak tumbuh, nggak terubus lagi. Begitu hujan sekali langsung terubus. Itu hebatnya hujan. Itu hebatnya hujan itu. Tidak. Bagaimana kita selalu membaca Al-Quran. Jangan abaikan tadi video yang saya ceritakan. Kita baca, terus baca, nanti akan melembutkan hati kita. Terus sunatullah, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa dari situ. Wa yu'allimuhumul kitab, kita belajar Al-Quran. Luar biasa majelis ini di bawah pimpinan Ustaz Syamsuddin Hamidi, kita dibimbing yang satu saat nanti, ya, kita khatmil Quran, Masya Allah.
Minimal setahun sekali hatam, minimal. Kalau bisa. Terus yang ketiga, mengajarkan hikmah. Apa mengajarkan hikmah? Yaitu mengajarkan sunnah. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ada 3, yaitu ucapan Rasulullah, yang kedua perbuatan Rasulullah, dan yang ketiga ketetapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Nah, kita tidak melakukan sesuatu tanpa niat, dan niat itu hanya karena Allah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Tadi ayat yang awal, hadis yang Rasulullah yang saya sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, yang mulia. Berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Sayangnya hari ini, zaman ini, saat ini, kita mau diam itu tidak bisa. Tidak bisa apa? Kita ini dari diri sendiri ini sok kepo. Kepone piye ndelok status wong. Terus komentar. Atau kalau nggak lihat statusnya orang, lihat apa? Lihat YouTube. Like, subscribe, komen. Komen. Mulai hari ini menang pokoknya. Saya itu cuma, HP itu cuma bisa WA aja. Saya Instagram nggak punya, YouTube nggak punya, Facebook nggak punya, Twitter nggak punya. Uang WA ini aja saya sudah merasa direpotkan. Itu naik tak nengkes dino bisa ewanan. Makanya sesekali saya buka del, buka hapus, nggak peduli. Nggak peduli. Kalau ada yang merasa penting ingin ketemu saya harapkan dia nelpon. Kalau nggak nelpon, nggak penting. Apalagi ya model-model debt collector itu yang tidak tahu nama kita dipakai, ditelepon terus gitu. Begitu istri bilang ada telepon tuh, nomornya nggak kenal, nggak usah. Nomornya nggak kenal, nggak usah. Gitu. Itu kita hari ini kayak gitu. Jadi itu sunnah. Terus ketetapan Rasulullah, diamnya Rasulullah itu menjadi ketetapan. Satu contoh misalnya, ya, setelah sholat subuh Rasulullah melihat ada sahabatnya sholat 2 rakaat. Ditanya, kamu sholat apa? Saya sholat sunnah fajar Rasulullah. Loh, kita kan sudah selesai subuh. Benar Rasulullah, tapi aku tadi datang terlambat, nggak sempat sholat sunnah dulu. Kenapa begitu? Ya, sesuai sabdamu, ya, pahala sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya melebihi isi dunia, langit dan bumi ini. Saya nggak mau kehilangan itu. Rasulullah diam. Artinya apa? Boleh. Artinya boleh. Tapi ya Pak Dewi jangan sengaja turu terus sholatnya sunnah nanti, nggak bisa begitu. Tapi gimana nggak tidur terus? Muadzin kita kadang-kadang adanya ya keliru. Sholatnya pendek, tidurnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Turu meneh. Ya kudune sholatnya sing banyak. As-salatu khairum minan naum. Itu ini as-salatu khairum minan naum. Turu meneh. Gak seperti sholat itu. Itu sederhana, tapi nyata itu ya. Tapi nyata ya tuh. Mudah-mudahan kita itu nampak gitu ya.
biarlah di tempat lain gitu ya. Itulah. Jadi mengajarkan sunnah. Terus yang terakhir, mohon maaf, terakhir yang paling penting adalah misi Rasulullah, termasuk menjadi misi kita adalah mensucikan hati. Saya perlu minta maaf terus-terusan pada ibu bapak sekalian, karena saya takut merusak hati ibu bapak sekalian. Jam 9 lewat loh. Jam 9 lewat, ini tak terus ke tengah 10 lah. Istri saya juga mulai gelisah, tumben orang mulai kan itu kan. Jadi gelisah hatinya, makanya cukup sekian. Bila berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.